Oke, iya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai tentang keterampilan klinis dasar, tentang pemeriksaan VT obstetri, kemudian partograf, dan selanjutnya dengan pemeriksaan antenatal care, serta kompresi bimanual interna dan eksterna. Mungkin yang pertama ini agak lompat-lompat sedikit ya. Yang pertama saya akan melakukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan antenatal care. Nah, jadi pemeriksaan antenatal care itu sendiri dilakukan setiap kunjungan ke poliklinik atau ke puskesmas untuk pemeriksaan ibu hamil yang sekurang-kurangnya dilakukan 4 kali dalam kehamilan. Yang pertama trimester 1, yang kedua trimester 2, yang ketiga dan keempat adalah di trimester ketiga. Nah, pemeriksaan antenatal care itu ada beberapa tahapan, namun memang tidak semua tahapan itu harus dilakukan pada setiap antenatal care, tergantung daripada usia kehamilan pasien tersebut. Jadi di mana kita ketahui usia kehamilan pasien terbagi dari 3 trimester, trimester 1, 2, dan 3. Nah, untuk setiap kunjungan, anamnesis pertama harus dilakukan kepada pasien, yaitu untuk menilai daripada riwayat persalinannya dan riwayat penyakit pasiennya. Jadi pasien untuk antenatal care pertama adalah kita tanyakan dulu selain keluhannya adalah kapan hari pertama haid terakhirnya, itu yang paling utama. Hari pertama haid terakhir adalah kapan pasien bulan terakhir dia mendapatkan haid dan tanggal berapa hari pertamanya. Ya, misalnya dia haid terakhir hari pertama haid terakhirnya adalah di tanggal 5 bulan 10 tahun 2023 misalnya. Maka tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurang 3, tahunnya plus 1 ya, atau tergantung tidak dipluskan kalau masih dalam bulan tahun yang sama. Contohnya tanggal 5 tadi adalah menjadi 5 tambah 7 menjadi 12, kemudian bulannya 10 kurang 3 menjadi 7 ya, dan tahunnya menjadi tahun berikutnya 2024. Jadi tanggal 12 bulan 7 tahun 2024. Tapi hati-hati Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kalau misalnya nanti tanggalnya melewati bulan. Contohnya adalah misalnya hari pertama haid terakhirnya itu tanggal 25, saya katakan ya, di bulan 10 tadi yang dengan bulan yang sama. Tanggal 25 itu ditambah 7 itu sudah 32 ya. Jadi 32 bulan 7, tidak ada 32 bulan 7. Maka dia akan jatuhnya tanggal 2 bulan 8. Ya, seperti itu. Jadi jumlahkan saja secara sebenar-benarnya, maka bulannya tinggal ditambahkan ke depan. Nah, seperti itu. Atau gimana kalau dia nanti jatuhnya di bulan yang sulit untuk dikurangin, contohnya di bulan 1 gitu ya. Di bulan 1 kurangin 3 gimana gitu. Jadi tinggal tambahin 12, 1 tambah 12 itu 13, dikurangi 3 jadi bulan 10. Jadi sangat simpel sekali untuk menentukan taksiran tanggal persalinan ya. Cuma hati-hati dengan sedikit selip bulannya, karena nanti kok jadinya hamilnya kok jadi lewat ya, terlalu lama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah hari pertama haid terakhir kita tanya, kita tahu taksiran tanggal persalinan, nanti kita sesuai dengan hari ya dia datang, kita tahu kapan berapa usia kehamilannya. Nah, kurang lebih dari hitungan tanggal. Kemudian pasien ditanyakan riwayat selain keluhannya tadi adalah gimana riwayat persalinan terdahulunya ya, itu status paritasnya ya. Sorry, harusnya itu duluan tadi. Jadi ada G, P, dan A, gravida, paritas, dan abortus. Nah, gravida itu menentukan kapan, berapa saat ini dia sedang hamil ke berapa. Paritas itu menentukan berapa banyak dia melahirkan persalinan secara aterem ya, atau viable. Saya katakannya viable ya, bukan aterem, artinya bisa hidup di luar. Kemudian untuk abortusnya adalah segala kelahiran atau yang lahir di bawah 20 minggu atau abortus. Jadi G-nya itu adalah P tambah A tambah 1. Jadi kalau misalnya pasiennya mengalami sudah menjalani persalinan, anaknya lahir hidup sampai 2 contohnya, kemudian mengalami keguguran 1 kali, maka P-nya 2, A-nya 1, G-nya G4.
Ya, P-nya 2 tambah 1, 3 menjadi keempat. Itu dia. Itu harus kita tanyakan. Selanjutnya, anaknya itu tadi sudah tahu paritasnya, yang lahir itu apakah cukup bulan dua-duanya, contohnya ya. Kemudian apakah prematur, kalau mau prematur dia berapa bulan, apakah sekarang masih hidup. Nah, masih hidup usianya berapa tahun. Kemudian lahirnya secara apa, apakah partus spontan, apakah dengan operasi, apa dengan ekstraksi vakum, atau lahir partus precipitatus, lahir begitu saja. Nah, itu ya. Dan lokasinya di mana, apakah lahirnya di rumah sakit, di klinik, puskesmas, di dukun, di rumah, ya itu juga harus kita pertanyakan. Nah, selanjutnya berapa berat janin yang lahir saat itu, ya? Apakah ibunya pernah melahirkan, barangkali sudah pernah melahirkan 4 kilo. Apakah bayinya selama ini yang lahir mungkin hanya sekitar 2,5. Nah, itu juga harus kita perhatikan, dan bagaimana kondisi saat ini, ya? Itu harus ditanyakan ke pasien. Selanjutnya kita juga harus menanyakan selain riwayat persalinan sekarang ini, yang dulu, yang sekarang ini dia sudah pernah antenatal care sebelumnya. Apakah dia sudah pernah periksa sebelumnya ke bidan minimal ya, ataukah memang sudah ke dokter kandungan dan sudah melakukan pemeriksaan rutin ya berapa kali. Jadi itu menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya seperti biasa ya, anamnesis, kita melakukan riwayat penyakit, terdahulu penggunaan obat ya, riwayat KB, dan riwayat dengan keluarga. Itu yang harus kita selalu tanyakan kepada pasien, yang paling penting. Itu yang membedakan dengan anamnesis yang lain. Selanjutnya pasien kita ukur berat badan, tinggi badannya. Ya, ukuran berat badan dengan tinggi badan tidak perlu, kalau tinggi badan nggak perlu berulang kali ya, mungkin sekali saja. Dan berat badan itu ketika dia tidak infartu ya, jadi dia tidak udah mau mules-mules, kita ukur pula lagi berat badannya. Ya, jadi biasanya yang kita harapkan kenaikan berat badan ibu itu sekitar 0,5 sampai 1 kg per minggu. Ya, itu tapi biasanya baru naik itu sekitar usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil sama ya dengan pemeriksaan yang lain, harus melakukan pemeriksaan vital sign. Paling penting perhatikan dan tekanan darah pasien, hati-hati untuk kasus hipertensi dalam kehamilan. Selanjutnya pada wajah yang utama adalah konjungtiva palpebra inferior karena sering terjadi anemia defisiensi besi pada ibu. Kemudian perhatikan juga udem ya pada ibu, pada pasien. Kemudian yang juga yang mempengaruhi kehamilan adalah tanda-tanda tiroid ya, mungkin wajah matanya mungkin lebih blok, nah seperti itu. Kemudian pada leher tampak benjolan, nah seperti itu ya. Nah secara normal biasa ya ditemukan secara fisiologis itu bahwa leher bisa saja nampak kloasma gravidarum, jadi bisa saja nampak kehitaman atau hiperpigmentasi pada daerah leher dan dada pasien, itu masih normal. Kemudian kita inspeksi juga secara sekilas, biasanya juga ada bisa terdampak hiperpigmentasi pada linea alba yang disebut dengan linea nigra, yaitu pada garis perutnya yang melintasi pusat. Atau mungkin ada strie ya, strie gravidarum. Nah, itu masih tidak perlu dikhawatirkan ya, strie gravidarum. Atau mungkin ada bekas operasi ya. Kadang-kadang saking cantiknya sekarang operasi ya nggak kelihatan lagi ya bekas operasinya. Nah, tapi kita bisa konfirmasi dari anamnesis. Sudah kita lihat sekilas, kita tadi menentukan baru melakukan pemeriksaan fisik khusus pada pasien, yaitu pemeriksaan fisik obstetri, yaitu Leopard. Yang ada 4 Leopard 1 sampai Leopard 4. Nah, untuk Leopard 1 sampai Leopard 3 itu posisi pemeriksa menghadap ke ibu, ya, kepala ibu. Sedangkan untuk Leopard 4 itu menghadap ke kaki ibu. Ya, untuk Leopard 1 sampai ke 3, kedua kaki pasien ditekuk. Ya, ditekuk, sedangkan untuk Leopard 4 kaki sudah boleh diturunkan. Nah, yang perlu kita siapkan pitameter sama stetoskop monooral. Kalau zaman sekarang nggak dipakai lagi ya, kita pakainya Doppler. Nah, kita berdiri di sini, kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopard tadi menghadap ke kepala ibu. Kita lakukan perabaan mulai dari lateral ya, hingga mencapai tinggi fundus uteri.
ya, tinggi fundus uteri. Nah, tinggi fundus uteri ini akan bervariatif ya tergantung usia kehamilan. Yang harus diingat cukup 3 marker saja kalau saya ya. Ada banyak yang bisa dihafal, tapi bisa kita nilai 3 saja, yaitu simfisis pusat sama sekitar 2-3 jari di bawah prosesus hipoideus. Kalau sudah teraba di simfisis atau 1 jari di atas simfisis, itu usia kehamilannya sekitar 12 minggu. Kalau teraba di sentang pusat, itu usia kehamilan sekitar 22-24 minggu. Kalau sudah 2-3 jari di bawah proses hipoideus, itu usia kehamilannya cukup bulan atau 37-40 minggu. Kalau dia lebih turun, kadang setelah itu mau turun lagi ya fundus uterinya. Jadi kalau misalnya di antaranya kadang kita selisih-selisih sedikit, bisa kita kira-kira saja. Contohnya pertengahan antara antara simfisis dengan pusat. Tadi 12 ke 22, mungkin sekitar 18-20 minggu. Ya, jadi tidak harus patokannya sentimeter atau harus menunggu USG. Kita udah bisa kira-kira aja nih usia kehamilannya berapa. Oke. Kalau dia sudah di atas 24 minggu, biasanya janin sudah lebih mudah untuk diraba. Jadi kita bisa melanjutkan ke Leopard 2, 3, dan 4. Tapi kalau di bawah itu mungkin sampai 2 saja atau mungkin bahkan cuma 1. Misalnya udah teraba atas simfisis gitu. Ya udah, nggak usah kita lanjutkan lagi yang lain. Kadang-kadang ya mungkin beberapa mahasiswa itu kita dilanjutin ya, padahal seharusnya tidak usah dilanjutkan. Setelah kita raba, leopardnya kita tentukan dia letaknya di mana nanti. Nah, ini boleh disambung langsung ya, atau nanti boleh juga belakangan diukur dengan melakukan pitameter. Ya, dengan melakukan pitameter ini tadi fundusnya kita tentukan, pakai yang pitameter seperti ini, jangan roll ya. Ke kaki pasien diturunkan, letakkan angka 0 di atas simfisis, kemudian lewati pusat hingga nanti sampai ke puncak tinggi fundus uterinya, berapa sentimeter. Contohnya ini terlalu kecil ya. Biasanya mungkin sekitar 31-32 cm ya. Nah, itu angkanya bisa kita gunakan untuk menentukan berat badan janin ya, berat badan janin dengan menggunakan rumus Johnson-Tosak. Jadi misalnya contohnya 30 cm ya. 30 cm nanti rumusnya dikurangin ini ya variabel 12 tutup kurung dikalikan 155. Nah, itu kalau 12-nya nanti misalnya Leopard 4-nya sudah masuk pintu atas panggul. Tapi kalau belum masuk pintu atas panggul, pengurangnya lebih banyak, yaitu pengurangnya 13. Tapi kalau sudah lebih jauh lagi ke bawah, sudah persalinan, pengurangnya lebih sedikit, yaitu pengurangnya 11. Ya, nanti hasilnya bisa dibuat rentang. Contohnya mungkin hasil hitungannya 3170 misalnya ya. 3170 kita bisa bikin berarti 3000 sampai 3200 gram. Kira-kira gitu taksiran persalinannya. Setelah itu lanjut ke Leopard 2 ya. Jadi fungsinya tadi fase 1 menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian paling atas itu apa sih ya. Biasanya bisa lembek. Kalau lembek itu mungkin lunak ya, mungkin bokong gitu ya. Kemudian kita masuk ke Leopard 2. Kita raba bagian lateralnya, kita nilai. Oke. Nah, mana yang bagiannya agak memanjang atau mendatar dan mana bagiannya yang mungkin kecil ya. Nah, untuk kasus yang lintang justru bagian bulatnya yang sebelah lateral ditemukan pada Leopard 2. Jadi Leopard 2 salah ya kalau dikatakan menentukan punggung gitu. Dan menentukan bagian lateralnya justru itu apa gitu ya. Jadi di sini kalau normalnya bagian lateral itu akan ditemukan punggung dan bagian kecil. Memanjang adalah bagian punggung, kecil adalah bagian ekstremitas. Selanjutnya kita nilai Leopard 3, kita pindahin tangan ke sebelah di bagian bawah. Dengan satu tangan kita nilai bagian terbawah ini apa. Ya, biasanya dinilai apakah teraba bagian bulat yang keras. Ya, kalau bagian bulat keras itu kepala. Kalau bagiannya bulat lunak itu mungkin bokong dan sedikit melenting ya. Kemudian kalau kosong ya mungkin dia posisinya melintang ya, melintang. Atau mungkin kepalanya teraba agak lebih di atas tapi di sini lebih lunak, mungkin saja entah plasentanya di bawah, bisa saja ya. Jadi menilai bagian terbawah janin.
Selanjutnya kaki boleh diturunkan, kita melakukan pemeriksaan Leopard 4, menentukan apakah ke bagian terbawah janin tadi sudah masuk pintu atas panggul. Kita satukan tangan seperti ini, kita ibaratkan bahwa kepala bayi itu 5 jari. Ya, 5 jari, bahkan kalau misalnya ketemu jari kita semua 5-5-nya, itu berarti bayinya masih floating atau 5/5. Ya, artinya belum masuk pintu atas panggul. Nah, semakin nanti bayinya turun, tangan kita tidak akan ketemu lagi, ya, tidak akan ketemu lagi, dan kepalakan bayi akan semakin turun. Pada akhirnya nanti mungkin hanya teraba 4 jari, teraba 3 jari, 2 jari, hingga 1 jari, bahkan tidak lagi teraba. Maka perhitungannya menjadi 4/5, 3/5, 2/5, 1/5, hingga 0/5 sudah masuk semua, mungkin kepalanya sudah di introitus vagina. Nah, seperti itu, ya, kita nilai. Oke. Sebaiknya memeriksa Leopard 4 itu di usia kehamilan di atas 34 minggu, ya, karena kalau memang di atas kalau masih kecil sekali itu udah pasti tidak akan masuk pintu atas panggul. Ya, kalau sudah bayinya yang sudah gravidanya sudah yang multigravida, bahkan kita periksanya nanti menjelang persalinan atau infartu, ya. Nah, kemudian kita menilai denyut jantung janin. Ya, denyut jantung janin diletakkan stetoskop monooralnya di bagian punggung. Tadi ini saya raba, ini teraba bagian bagian memanjangnya di sebelah kanan. Ya, jadi ini kita letakkan ini ya di sini, kemudian kita dengarkan. Ya, kalau menggunakan stetoskop oral sebaiknya meraba juga arteria radialis ibu, pastikan dia tidak sama, ya. Cuma kalau pakai Doppler itu sudah gampang aja, ya, akan terdengar. Kita hitung selama 1 menit, ya, 1 menit. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Sudah. Selanjutnya apalagi yang bisa kita periksa? Nah, kalau pasiennya mengeluhkan ada tanda-tanda infartu, contohnya mules-mules yang sudah kontinu atau sesekali, atau ada pengeluaran lendir darah dari kemaluan, kita bisa melanjutkan pemeriksaan kontraksi atau HIS. Jadi kita letakkan tangan kita yang dominan di di bagian fundusnya, yaitu di mana kontraksi itu akan paling terkuat. Kita letakkan selama 10 menit. Ya, duduk-duduk manis lah di situ. Kita lihat jam, setiap 10 menit kita harus merasakan ada tidak peregangan otot ibu atau kontraksi rahim yang menegang dari mulai dia yang terkuat sampai dia hilang. Jadi bukan dia yang muncul awal ya dihitungnya. Jadi kita rasakan dulu, oh ini yang paling kuat, kemudian dia yang paling hilang. Baru kita start untuk menghitung. Nah, yang kita hitung berapa kali dia mengalami kontraksi dalam 10 menit tersebut dan masing-masing berapa lama. Contohnya dia mengalami kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit, masing-masing selama 30 detik contohnya. Atau 30, 31, 31, 32, nah boleh ambil rata-ratanya, berarti kontraksinya sebanyak 4 kali 30 detik. Nah, yang dikatakan kontraksi adekuat adalah kontraksi yang sesuai dengan persalinan atau pembukaan. Jadi semakin besar pembukaannya, maka kontraksinya akan semakin kuat. Jadi tidak normal juga kalau kita mengharapkan 4 kali 40 detik dalam 10 menit tapi masih buka 1. Itu juga tidak bagus gitu ya. Jadi semakin kuat, maka yang kita harapkan pembukaan semakin banyak. Ya. Jadi itu yang dilakukan pada pemeriksaan Leopard ya. Itu step yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak dalam mengalami kontraksi atau tidak mengalami keluhan mules atau belum cukup bulan atau masih hamilnya muda, tidak perlu melakukan pemeriksaan kontraksi.